Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla 'alaika Allahu baruka alladhi bika ya mushaffa' khassana wa hadana وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى التابعين يوم الصدق مع هذا الموت هيج الأشيانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah hadirat al-muhtaramin yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para fuqaha, para ustaz, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian kita dari media sosial Masjid Walimah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kehadirat Allah, kembali kita dipertemukan Allah dalam suasana kebaikan dan kita dikumpulkan, diizinkan bertemu dan dijumpakan dengan bulan Maulid, bulan Maulidur Rasul. Halal Rabi' fa marhaban bil Rabi'. Mudah-mudahan keteladanan dari manusia yang terbaik, yang paling indah, yang dilahirkan jasad beliau di bulan ini menjadi penuntun kompas kehidupan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam berlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana wa qurrati ayunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Hikam Haddadiyah, masuk kepada hikmah Ar-Rabi'ah wa Thalathun, nasihat atau hikmah yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, man nadhara ila ad-dunya bi'aynai ra'sihi ra'a ghururan wa zuran wa man nadhara ilayha bi'aynai qalbihi ra'a haba'an mansuran. Man nadhara ila dunya, siapa saja yang memandang dunia ini, ay ila jamaliha wa zakharifiha, yang memandang keindahannya maupun perhiasannya, bi'ainai ra'sihi, dengan kedua matanya, maksudnya mata yang ada di kepalanya, allataini tudrikanil mahsusati, yang dengan keduanya mendapatkan apa yang bisa diraba. Ra'a fiha, yang ia melihat dunia itu
Ghururan wa zuran ay kidban yaltarru biha 'ashiquha wa yasiru asiran 'abidan laha. Siapa saja yang memandang dunia ini dengan dua mata kepalanya, maka niscaya dia akan melihatnya sebagai bentuk tipuan dan bentuk dosa. Yang tipuan itu kemudian ia tertipu, kemudian wa yasiru 'abidan laha, kemudian dia menjadi asiran, orang yang tertahan, abidan yang menyembah atau menjadi budak laha bagi dunia. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita punya mata, baik mata kepala maupun mata batin. Mata batin ini yang lebih kita kenal sebagai basirah. Maka siapa yang memandang dunia hanya dengan memandang memakai kedua mata yang ada di kepalanya, maka niscaya orang tersebut akan bertemu dunia dalam kondisi tertipu, kemudian dia tertawan dan menjadi hamba bagi dunia tersebut. Karena apa yang dipandang oleh kedua matanya, maka pandangan itu menyebabkan ia tertipu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbid dunya wa qulil amali. Bahwa kalau ada orang yang sudah tua, orang sudah sepuh, maka hatinya tetap muda. Akan tetap muda pada berapa hal? Pada dua perkara. Yang pertama, fi hubbid dunya, yang pertama pada cintanya pada dunia, wa qulil amali, yang kedua dia tetap muda dalam panjang angan-angan atau cita-citanya. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwa ketika ada seseorang yang orang ini kemudian ia memandang segala sesuatu dengan pandangan kedua matanya. Jadi dia mendapatkan mahsusat, sesuatu yang ia lihat, barang tersebut indah, kemilau, cantik, elok, rupawan. Dan kemudian yang lebih parah lagi, kemudian dia menyandarkan itu, hakikat sesuatu hanya berdasarkan apa yang ia lihat, maka niscaya dia mendapati dunia itu sebagai tipuan dan menjadi sarang dosa. Karena kenapa? Karena orang tersebut hanya menghukumkan melihat dunia dengan semata-mata apa yang dilihat oleh kedua belah matanya saja, tanpa dia berpikir, tanpa dia memandang dengan mata batinnya atau mata hatinya. Maka berarti ketika seseorang memandang sesuatu dengan pandangan mata, maka kita sadar bahwa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan satu doa kepada kita, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari apa? Min khainatil a'yun, dari mata yang khianat. Mata ini bisa berkhianat. Mata kita itu pacak khianat. Ngapo? Bagaimana maksudnya? Salah satu maknanya adalah bahwa dengan semata-mata mengandalkan mata, pandangan mata, maka kita menghukumkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat, dan yang kita lihat itu sebagai satu-satunya nilai hakikat, maka di situ kita sudah tertipu. Ada misalnya wanita yang elok, cantik rupawan, Masya Allah, dari wajahnya, fisiknya, suaranya, otaknya luar biasa. Sekali pandang, ketika kita hanya melihat dengan mata kepala kita, maka kita akan terpana. Dan kalau kita tak menggunakan mata hati, maka kita akan mengatakan wanita ini cantik luar dan dalam.
Sehingga kemudian apapun perbuatannya kita akan hukumkan sesuai dengan apa yang terlihat dari jasadnya. Kita yakin bahwa dia soleha, kita yakin bahwa dia baik, kita yakin bahwa dia taat, tapi ternyata pada kebalikannya akhlaknya tak sesuai dengan wajahnya, maka itulah namanya tipuan mata. Itu baru pada aspek lawan jenis, belum dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang lain, entah jabatan, entah harta itu apakah benda, apakah kehobian kita, batu cincin kah, entah stick golf kah, entah stick pancing kah, entah mungkin bonsai kah, entah ikan hias kah, entah burung kah, apakah namanya, terus kita memandangnya dengan pandangan zahir saja. Maka sementara kita tak memandangnya dengan mata batin, dengan mata hati kita, maka kerap banyak sekali orang-orang yang tertipu. Sehingga ketika luapan ketakjubannya kepada benda tersebut melahirkan cinta, saat itu dia sudah tertawan dengan cintanya. Pokoknya kalau sudah penyuka ikan hias, dicarinya ikan hias itu sampai masuk ke hutan Papua, sampai ke masuk hutan Kalimantan, lupa sholat, lupa Jumatan, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara nyari kehobiannya misalnya. Untuk mencari pohon ini, dia cari masuk kepada halaman itu, kemudian lupa silaturahim, lupa ada istri. Kadang-kadang kalau protesan kaum ibu-ibu yang memang tetap harus objektif, bahwa suaminya kalau sudah mancing itu lupa cari nafkah, lupa kanan kiri, lupa anak, lupa istri. Ya betul, itu memang terjadi kepada para pemancing ini, para angler. Tolong dengarkan, karena saya juga pemancing, tapi dulunya mancing ikan, sekarang mancing masalah. Artinya apa? Kadang-kadang dengan hal itu, dengan atas nama hobi, kemudian kewajiban kita, kemudian kita lupa memandang segala sesuatu dengan pandangan mata, maka ini orang kerap banyak kali tertipu. Maka sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai jangankan orang muda seperti kita, merasa muda lah minimal ya, walaupun tak muda lagi, minimal merasa muda. Ada orang yang sudah tua, sudah sepuh, tapi sepuh fisiknya, tapi keinginan tetap muda. Pada hal apa? Pertama pada cinta dunia, yang kedua pada apa? Pada dinyatakan di sini pada tulul amal, pada banyak atau panjangnya cita-cita. Orang kalau sudah tak membenahi hati dan dia terus memanjakan cintanya terhadap dunia, maka walaupun badan sudah ringkih, walaupun penyakit silih berganti, tapi kalau sudah penyakit cinta dunia itu sudah bercokol dalam hati, maka manbasok itu tak kaup sehat, tak kaup sakit, tak kaup muda, tak kaup tua, tak peduli itu semua, mau tua, muda, sehat, kemudian sengsara, intinya dunia tetap masuk dalam hatinya, tetap keinginannya seperti orang muda. Maka ikhwan, sampai kemudian diriwayatkan bahwa contoh ada orang yang tertipu, dan kisah ini sengaja Allah jadikan sebagai pembelajaran bagi kita, supaya kita berhati-hati dengan tipuan dari mata kita kalau memandang sesuatu hanya dengan mata kita. Ini hadis yang diriwayatkan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kemudian menceritakan ia tentang siapa? Tentang seorang yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini bicara pada Rasulullah, curhat. Dan Tha'labah awalnya adalah orang yang fakir, secara harta dia fakir. Maka dia menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah supaya Allah memberikan aku rizki. Kemudian, ya Tha'labah, wahai Tha'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Wahai Tha'labah, ujar Rasulullah, sabda Rasulullah, sedikit rezeki yang engkau syukuri lebih baik daripada banyak rezeki yang engkau tak mampu mengikulnya.
Maksud tak mampu memikulnya, tak mampu engkau syukuri, tak engkau pakai yang baik-baik sehingga itu menjadi mudarat bagimu. Maka apa katanya? Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqani malan. Ngeyel. Kali pertama bilang, pada pertama kali ngomong, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki harta kepadaku. Tadi jawab Rasulullah. Kali yang kedua, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, berdoa mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki harta kepadaku. Kemudian beliau bersabda, amalaka fiyya uswatun, wahai Sa'labah, lihat aku ini. Apakah engkau tidak mau menjadikan aku sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai teladan? Maksud beliau, aku nih ya seperti ini ya, Nabi ya Rasul, kadang punya uang, kadang fakir, kadang kenyang, 3 bulan kadang-kadang tak masak di rumah, artinya tak ada apa-apa. Maka beliau menyatakan, apakah tak cukup aku sebagai uswah? Artinya bersyukurlah, berasa cukuplah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ama tarda an takuna mithla nabillahi ta'ala? Ridhakah engkau atau tak ridhakah engkau? Tak pengen engkau seperti Nabi Allah. Maksudnya seperti aku, sabda Rasulullah, bukan jadi seperti Nabi, tapi maksudnya kondisinya yang fakir. Nabi pun pernah kaya, tapi saat itu beliau sudah fakir. Artinya banyak hartanya dihabiskan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ama walladhi nafsi biyadihi law syi'tu an tasira ma'il jibalu dhahaban wa fiddatan lasarat. Wahai Sa'labah, adapun demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalau aku pengen, kemudian aku berjalan, kemudian aku dibersamai, dikawal sama jibal, sama gunung-gunung, ada yang jadi emas, ada yang jadi perak, sudah jadi. Maksudnya, kalau aku pengen dikelilingi dengan gunung yang banyak di Madinah ini, maka aku minta ini jadi emas, satunya jadi perak, itu pasti akan jadi. Maka maksudnya, wahai Sa'labah, aku tetap memilih fakir, kata Rasulullah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini berkata lagi, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la in da'awtallaha an yarzuqani malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu wa la af'alanna wa la af'alanna. Ya Rasulullah, kali ketiga, tolong ya Rasulullah, minta doa, lapar, capek, sudah bosan jadi orang fakir Rasulullah. Tolong demi zat yang menjadikanmu Nabi dan Rasul, aku bersumpah, kalau aku jadi orang kaya, niscaya aku akan berikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Maksudnya aku pengen bersedekah, berzakat, memberikan infak segala macam. Kemudian aku akan ini itu katanya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rzuq Sa'labata malan. Ya Allah, Sa'labah ini tolong berikan rezeki padanya. Maka diberikan domba sepasang. Nah, disinilah ceritanya bermula. 3 kali nih Nabi nyadarin umatnya bernama Sa'labah ini. Wahai Sa'labah, dikit tapi syukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu memikulnya. Kalau kamu sudah tak mampu memikulnya, ketika kamu tak mampu memikul rezeki, ujungnya yang rezeki itu kamu pakai untuk maksiat, itu maksudnya tak mampu memikul. Nabi tolong doakan, sudah capek menjadi orang miskin, orang fakir. Maka sabda Rasul, tak cukupkah aku sebagai contoh? Maksud beliau, hidupku ini bergelimang dengan kesusahan, sabda Rasulullah. Ada uang, tak ada uang, ada makanan, lebih banyak tak ada makanannya. Ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah. Ngeyel ini ngoyel. Orang maksa Allah, maksa Rasulnya seperti ini. Maka wahai Sa'labah, kalau aku pengen
Ini Jabal Uhud, kemudian gunung-gunung ada di Madinah, maka itu sebagian jadi emas, sebagian jadi perak. Maksud Nabi, kalau aku pengen sudah jadi emas, tapi sengaja aku tak pengen, maksudnya bahwa semua itu ay Tha'labah itu tak penting dalam kehidupan kita manusia. Karena ujung-ujungnya tetap pada poin pada pasal pertama tadi, kalau kamu tak mampu memikulnya, maka niscaya kamu akan menggunakannya dalam hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka padamu. Itu makna yang diinginkan Rasulullah. Tapi orang, ya ikhwan, kalau sudah gelap hatinya, sudah tertutup dengan syahwat keinginannya, maka tetap ngeyel. Padahal yang ngasih nasihatin Nabi Muhammad Quran apa ngasih nasihat sampai 3 kali. Ya Rasulullah, tolong betul ya Rasulullah, kalau aku kaya gini, aku akan sedekah, aku akan terus seperti itu. Maka kemudian Nabi menyatakan berdoa, ya Allah, berikan rezeki kepada Tha'labah. Diberikan sepasang domba, kemudian berkah doa Nabi, maka berkembang biak dengan cepat. Awalnya tiap hari itu berjamaah, kemudian akhirnya ketika ada sepasang ini beranak pinak, kemudian Madinah itu sudah tak mampu lagi menjadi tempat bagi ternak dombanya. Kemudian akhirnya di pinggir kota Madinah. Akhirnya dia hadir tapi salat zuhur dan asar. Sampai kemudian selanjutnya dia menghilang, tak salat Jumat. Maka kemudian beliau nyatakan, mana Tha'labah? Maka Tha'labah, ya Rasulullah, Tha'labah di sini. Maka Rasulullah mengutus 2 orang. Maka ketika dia mengutus orang, ambil zakat pada Tha'labah dan kepada ada seorang dari Bani As-Salmi, kalau tak salah. Maka kemudian dari Bani Salmi ini kemudian dapat, sementara Tha'labah ketika diambil, nanti saya lagi sibuk, kau ambil saya dulu semua orang itu, nanti kalau balik lagi aku akan berikan. Ketika sudah sampai kali yang kedua, tak diberikan. Maka Rasulullah bersabda, waiha Tha'labah, kata beliau, celaka Tha'labah. Nabi kalau sudah akan celaka ini bahaya, celaka dia, celaka Tha'labah. Sudah selesai. Maka akhirnya ketika itu dia sudah sampai pada puncak kekayaannya, baru tersadar dengan janjinya. Kemudian dia datang, ya Rasulullah, aku datang untuk mempersembahkan zakat dari peternakan. Apa kata Nabi? Allah melarang aku menerimanya darimu. Allah yang melarang. Berarti aku tak berhak, kata Rasulullah. Maka kemudian dia terus, Nabi tak terima, sampai kemudian Rasulullah kemudian kapundut. Rasulullah menghadap Allah Taala. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika pengen diberikan zakat oleh Tha'labah, Sayyidina Abu Bakar tak terima. Nabi tak terima, aku pun tak mau terima. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab didatangi zaman Khalifah Umar bin Khattab, mau memberikan zakatnya semakin banyak, aku tak terima. Karena Rasul tak terima, Abu Bakar tak terima, dan aku terima. Akhirnya pada masa Sayyidina Utsman bin Affan dia meninggal. Artinya apa ya ikhwan? Ternyata harta tetap pada ujungnya seseorang yang kalau dia muslim mukmin, dia ada keinginan pasti untuk bersedekah, berzakat, karena sudah pada puncak kebosanan, sudah punya harta. Tapi apa daya, ternyata Allah sudah tak ridha, tak mau menerima. Maka mati dalam kondisi zakatnya tak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Memandang sesuatu dengan pandangan mata. Dia berpikir dengan pandangan mata, wow ini enak kalau punya mobil banyak sekian, maka bisa ke sini ikut komunitas ini bisa bareng ke teman ini bisa kumpul sama ini, senang-senang, padahal ujung-ujungnya bosan. Walhasil ditangkap OTT, kira-kira seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang Tha'labah. Selanjutnya, wa man nadhara ilaiha bi'ainai qalbihi, dan siapa yang memandang dunia dengan pandangan hatinya, dengan mata hatinya, allataini tudrikani haqa'iqal asya'i, yang pandangan mata hatinya itu yang mendapatkan hakikat sesuatu. Ra'a haba'an huwal ghubar,
mansuran ay mufarraqan, akan melihat dunia itu seperti debu yang berterbangan. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita lihat ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang ketika memandang sesuatu, kalau memandang sesuatu hanya dengan pandangan mata kepalanya saja, maka dia akan melihat apa yang terlihat saja. Tapi orang kalau sudah memandang ini apa misalnya? Memandang misalnya, pandang saja misalnya seekor ayam atau seekor sapi. Maka kalau pandangan mata hanya memandang dengan kedua mata, wah ini sapi, dia makhluk begini, jenis kelaminnya ini, kuat, ujung-ujungnya kalau disembelih bikin rendang, bikin ini, enak sekali, habis selesai. Tapi bagi orang yang memandang dengan mata hatinya, ya Allah ini sapi, satu dia makhluk sama dengan aku. Ya Allah makhluk ini, aku lebih mulia daripada sapi. Kalau aku masuk surga, kalau aku masuk neraka, sapi lebih baik daripada aku. Itu orang sudah mulai memandang dengan mata hati. Yang kedua, ya Allah sapi ini dari dia di dalam kandungannya sampai lahir, sampai besar, beranak pinak, sampai mati, Engkau ya Allah, pertama Engkau yang berikan rezeki padanya. Ya Allah sapi ini ketika sakit, mungkin dia ada imunitas tubuhnya, Engkau yang berikan ya Allah. Ya Allah sapi ini kemudian dia jauh berangkat, kemudian tetap dia akan pulang ingat kepada rumah tuannya. Insting itu Engkau yang berikan ya Allah. Maka orang kalau sudah memandang dengan mata batinnya, pada ujungnya akan mengatakan segala sesuatu itu akan kembali kepadamu ya Allah. Maka orang kalau memandang dunia dengan pandangan mata batinnya, maka dia akan menyatakan, ya sudah dunia ini sampai kapan? Ya sudah, kalau tidak kita yang tinggalkan dunia, kalau tidak dunia yang tinggalkan kita. Itu saja sudah. Maka haba'an mansura, akan menjadi debu yang berterbangan. Mana contoh? Contoh sekeliling kita, tanah-tanah yang dulunya kosong. Punya siapa? Fulan bin Fulan buyut ini punya tanah luas. Kemudian setelah buyut ini meninggal, ditinggalkan kepada salah satunya kakek kita. Kakek kita mulai sempit tuh tanahnya kalau sekarang sudah dibagi. Kemudian ketika selesai dibagi, pada ujung-ujungnya kemudian dibagi lagi kepada salah satunya, kepada bapak kita sebagian. Dari bapak dibelah lagi itu tanah, ternyata ujung-ujung, oh ternyata begitu saja harta. Makin lama habis. Dulunya buyut yang punya tanah, sekarang dia sudah dalam tanah. Berarti Ustaz, omongan Imam Al-Haddad ini mengajarkan kepada kita untuk tidak cinta kepada dunia. Betul. Tapi kalau dijawab juga, justru dengan omongan ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang cinta dunia, dalam makna dunia ini dipakai sebanyak-banyak, sebaik-baiknya untuk keselamatan akhirat. Maka orang Islam wajib, kalau dia bisa kaya, dia bisa kaya. Kalau tak bisa kaya, minimal dia bersabar dengan kondisinya. Kalau dia punya kekayaan, maka kekayaan dipakai untuk membantu dakwah Islam. Punya orang tua dihajikan, diumrohkan. Punya dulur ditolong misalnya. Punya tetangga dibantu. Ada janda-janda yang tua misalnya, yang sakit-sakitan anak banyak, dibantu. Itu karena orang yang itu namanya orang yang sayang kepada harta. Tapi orang yang tak sayang dengan harta dipakai untuk apa? Untuk maksiat, untuk foya-foya, untuk menghabiskan. Itu orang tak sayang dengan harta. Hakikat orang sayang dengan harta, istihlaknya, kemudian apa? Dia pergunakan harta itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Itu maknanya orang yang betul-betul tahu dengan hakikat harta dan sayang dengan harta. Karena maaf, dikatakan Nabi Muhammad SAW, ya harta itu dibagi berapa sih? Anggaplah dibagi kepada sederhana, satu yang dimakan, yang dimakan habis kata Nabi. Yang dipakai, entah pakaian kita, entah rumah kita, entah mobil kita, usang dia. Wah, mobil ini Ustaz keren, di masanya keren. 30 tahun lagi mobil jadul itu, ujung-ujungnya karatan, ujung-ujungnya jadi bahan rongsokan, dijual kiloan. Selesai.
Maka berarti dunia itu seperti itu. Bagi orang yang memandang dunia, maka dia akan mendapati dunia itu haba'an mansura, sebagai debu yang berterbangan. Ini nih yang saya tak suka dengan ustaz-ustaz. Tiap ngajar, tiap ceramah mesti nyuruh orang supaya tidak produktif. Salah antum. Justru dengan ini supaya kita lebih produktif. Apakah kita wajib punya kebun sawit? Wajib yang punya kebun sawit. Bagaimana produksinya mantap, kemudian hasilnya semakin bagus. Ketika punya hasilnya bagus, kita berbagi dengan yang lain. Kan seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian umat Islami benci dengan harta. Tidak. Kita cinta kepada harta dalam artian kita pakai harta tersebut untuk memberikan manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ingat, Sayyidina Ali pernah menyatakan orang tak akan dapat ilmu kecuali salah satunya bulghatin, dengan fulus, dengan modal, dengan cuan, dengan uang, dengan fasilitas, dan semua itu mengacu kepada harta. Berarti sayangnya kita kepada harta. Kita pakai harta tersebut untuk sebesar-besar kemanfaatan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebesar-besar manfaat untuk sesama makhluk yang bernama manusia. Maka berarti bagi seorang mukmin justru semakin dia cinta dengan hartanya, semakin dia akan hati-hati dalam mencari dunia. Dia akan berproses dengan proses yang baik. Kemudian ketika dia dapat, maka dia akan pergunakan untuk kebaikan. Bukankah harta itu kan terbagi dua? Pertanyaan Nabi, pertanyaan Allah kelak. Dari umur kemana dihabiskan, kemudian masa muda kemana dihabiskan. Kalau harta, apa pertanyaannya? Dua. Dari mana didapat dan dikemanakan itu harta? Dari mana dapat? Apakah dari hal yang halal atau tidak? Allah akan pertanyakan itu. Oh, ternyata orang ini jujurnya, Masya Allah. Apa selamat? Belum bab harta ini. Yang kedua pertanyaannya, harta justru semakin kamu dapatkan dengan halal dihisab oleh Allah, terus setelah itu kamu kemanakan itu harta? Kalau ya kemudian dia dapat dari haram, ya tidak perlu lagi dihisab, langsung diazab sama Allah. Maka dalam riwayat menyatakan harta itu, kata Rasulullah SAW, harta itu yang halal dihisab, dan dihisabnya dengan dua pertanyaan. Dari mana dia dapat dan dikemanakan itu harta. Kemudian kalau haram, ngapain lagi dia hisab, kok haram kok? Maka langsung menjadi asbab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memandang dunia dengan pandangan mata hatinya, maka dia akan mendapatkan kesimpulan. Dalam surat Al-Hadid, dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun. Apa la'ibun? Ya, permainan saja. Ada permainan Ustaz Endang yang selain sepak bola yang sampai sehari semalam, 3 hari 3 malam sampai 1 tahun, tidak ada. Bola itu main bola. Kapan? Ya sekarang. Jam 9 tak mungkin main. Jam 10 apalagi jam 12 kaki. Oh, selesai sudah. Mungkin jangan-jangan tidurnya terkemeh itu gara-gara kelemahan main. Karena ngapa? Ya sudah, permainan pasti berakhir. Berarti permainan, setiap permainan semenyenangkan apapun bagaimanapun, pasti ada awal, ada proses, ada akhirnya, ada ujungnya. Dan kehidupan dunia seperti itu. Kita lihat, ada di dunia ini. Kita lihat, kita baru dari 17-an. Wah, gegap gempita di mana-mana, karnaval, lomba gerak jalan, bagi hadiah. Habis itu masih kita memberikan kemerdekaan, ya selesai sudah. Kita harus melanjutkan lagi kehidupan kita sebagai warga untuk mencari nafkah. Maka ketahuilah kehidupan dunia la'ibun, permainan yang ada awal, ada akhir. Hakadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah kita akan sambung nanti setelah Isya biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الله أكبر مرحبا بالقائمين والصالحين أشهد أن لا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم أشهد أن محمدا رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله الله رب هذا الكتاب الشرف ورضوله العالية رضي الله عنه. يا أرحم الراحمين ارحمنا. صلى الله عليه وسلم. الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا واستغفر إني وجهت وجهك رسالة الله إن صلاتنا على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أكبر سمع الله الله سبحانه وتعالى الله رضاك الله ورحمه ورفعنا وزكنا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله سمع الله الرحمن الرحيم الله سبحان الله أولا والحمد لله وجبنا الله أكبر سبحان الله الله أكبر التحيات والبركات الصلاة والطيبات السلام عليك يا النبي السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع وكذا سبحانه وتعالى اللهم لا ذلكنا في القبر وعذابنا وذي السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أعلم أن يعلم وطهد وعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل رضا وخير ورزقنا يا الله يا تنك وسند الله كفر ليبلغ هذا الله وقبل كل حاجة اللهم رحمة الله يا كرم سبحانه قبل حاجة قيمة من الله ربنا الله من أحسانا وتوكل على اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل رضا وخير اللهم يسر لنا أمرنا ووحد إلى قلوبنا وردنا سنتنا كلنا صاحب لسان خيرة اللهم نسألك زيارتك في الدين ستنفع الخطاب بما شاء وما نزينه استغفر الله استغفر الله استغفر الله Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماء ترى جعلنا من صالح أهلها استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صلوا صلاة مودعين يرحمنا يرحمكم الله إلهي أنت مقصوري ورضاك من طلبنا صلي فرضنا الشيخ الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلاة إني وجهت وجهنا لله والصلاة الله عليه إن صلاتي ونسكي وحياتي شكرا لك أعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما ستكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارزقني واهدني الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبة لله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى آله وصحبه.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وجبني ورفعني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وأدبني وارفعني الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معبود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مقصود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله دائم. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وحاضرنا وخليفة في أهلنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شكرا لك الله لا اله الا الله. شكرا لك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله الله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
لا إله إلا الله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحقرك ونستودعك أدياننا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبلادنا زهر عبدنا مطمئنا اللهم اجعلنا وإياك نبيك وأمنك وحيدك من كل شيطان لعب ولهو يا رب ikutnya apa bang ini? Tak apa bang. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا وبعد Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada hikmah yang ke-34. Siapa yang memandang dunia dengan kedua mata kepalanya, maka dia akan melihat dunia yang penuh dengan tipuan dan mendatangkan kesalahan dan dosa. Dan siapa yang memandang dunia dengan mata hatinya, maka niscaya ia akan menilai dunia itu sebagai sesuatu yang tak berharga, yang kelak akan hilang dan dihembuskan oleh angin sehingga tak bersisa apapun. Maka kita sampai pada pembahasan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Bahwasanya ketahuilah bahwasanya dunia itu hanya permainan, senda gurau, kemudian perhiasan, dan ujung-ujungnya akan saling memamerkan dan saling berlomba banyak baik pada harta maupun pada anak. Pada permainan maka kita sudah bahas apa itu senda gurau. Ya, senda gurau adalah ketika seorang dunia ini ujung-ujungnya tidak ada yang serius. Ada yang jadi presiden, apakah presiden selamanya sampai akhirat? Ya tidak. Ujung-ujungnya ada batas dan kemudian selesai. Tidak ada yang hakiki. Maka kemudian perhiasan saja. Kalau sesuatu disebut perhiasan, maka dia cuma perentelan yang menghiasi, dan itu bukan bagian dari diri kita. Orang pakai cincin, apakah cincin itu bagian dari badannya? Bukan. Orang pakai anting perempuan, apakah bagian dari badannya? Bukan. Maka zinah itu, hiasan itu sebaik-baik hiasan, ya tetap dia bukan bagian dari diri kita yang sebenarnya. Pun kehidupan dunia seperti itu. Karena dia bukan sejatinya kita, maka tetap dia akan meninggalkan kita, akan berpisah daripada kita. Kemudian selanjutnya, wa tafakhurun bainakum. Dunia itu melahirkan saling pamer satu sama lain. Ngambok, besok kita di Palembang.
atau di Sumatera Selatan. Saling ngambok itu yang ngambok bahwa aku sudah punya ini, aku sudah punya itu. Sekalipun ucapan itu tak terdengar, tapi perasaan itu ada. Perasaan ingin memamerkan apa yang sudah dia dapat, hal-hal yang sudah dia capai saudara ini. Kemudian wa takathurun fil amwali wal aulad. Kemudian ujung-ujungnya saling berlomba banyak, baik pada harta maupun pada anak. Apa perumpamaannya kata Allah? Karena Al-Quran juga dipenuhi dengan masal. Masal itu perumpamaan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakun hutama. Seperti ada sekumpulan hujan yang lebat, kemudian hujan itu menimpa satu tanah, satu bidang tanah, kemudian tumbuh dengan asbab itu bibit yang sangat banyak, lebat menghasilkan itu. Kemudian a'jabal kuffara nabatuh, yang tanaman itu membuat para penanamnya, para petaninya itu merasa takjub. Wah, keren ini. Kemudian jagung ini, dari awalnya dari kecil, kemudian muncul ada benih bibit-bibit potek bahasa kita, kecil-kecil keluar, oh senangnya hati. Awalnya dari ditanam, oh senangnya hati. Ujung-ujungnya terus dia berbuah, pada ujung-ujungnya tetap ada kesudahan juga. Maka ikhwan dimulakan Allah, tsumma yakunu hutama, ya kemudian selesai, akan hilang. Tak sempat selesai atau hilang, kita yang hilang dari muka bumi. Maka itulah dunia. Nah, kemudian Allah menyatakan di akhirat itu cuma dua saja. Kesimpulan dari dunia ini, penduduk dunia itu cuma dua saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan." Sementara di akhirat tadi, setelah Allah mendeskripsikan banyak perumpamaan dunia yang kemudian sudut pandang kebanyakan manusia seperti itu, tinggal kata Allah yang banyak aktivitas dunia itu akan mengkerucut kepada dua bagian saja. Adzabun syadid, ada yang mendapatkan azab yang pedih daripada Allah. Yang azab yang pedih ini ada dua, dibagi dua lagi. Ada yang kekal di dalamnya, ada yang sementara, tapi tetap kena azab. Kemudian wa maghfiratun minallah wa ridwan. Selanjutnya yang kedua, yang mendapatkan ampunan dan ridha Allah Ta'ala. Dua saja. Artinya orang yang sudah digambarkan dalam kehidupan dunia, apapun kehidupan sikap mereka terhadap dunia ini, mengkerucut semuanya pada dua pembagian besar. Ada yang mendapat azab, ada yang mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang dipilih atau yang ia memilih, apakah memandang dunia dengan semata-mata pandangan mata kepala, atau dia menyertakan hati dalam memandang segala sesuatu. Dan ketika dia menyertakan hati, maka dia akan dapat hakikat sesuatu. Lihat tumbuh-tumbuhan, Masya Allah, ya Allah, selain buahnya yang lebat, manis, enak, bermanfaat, kemudian yang menumbuhkan ini adalah Engkau ya Allah, yang memberikan makannya Engkau ya Allah, yang mengatur kemudian bagaimana ia mensikapi kondisi cuaca segala macam, Engkau ya Allah. Maka pada intinya orang memandang dengan hati, maka mereka akan mendapatkan hakikat dunia. Ujung-ujungnya hutaman, dia akan hancur, lebur dan hilang. Itulah dunia. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu, berkata manusia atau hamba itu, mali mali, hartaku hartaku. Jadi ada yang bilang malun itu, harta itu, dari dua sudut pandang, dua mazhab. Ada yang menyatakan akar kata atau asal usul kata malun yang artinya harta itu dari pertama mali, ma itu bukan, li milikku. Jadi harta itu bukan milik kita. Apa saya tahu. Kemudian selanjutnya mali itu dari kata-kata mala yamilu mailan, artinya condong, miring, dan tidak ada yang
bernama manusia kecuali mereka condong cenderung untuk mencintai dunia. Tapi pada hakikatnya malun itu ya mali, harta itu ya bukan milikku. Tapi di sini nyatakan mali, kata hamba itu, ya Rabb, ini hartaku. Maka beliau menyatakan innama lahu min malihi thalathun. Orang itu hartanya itu 3 saja sudah, kata beliau. Yang pertama ma'akala fa'afna, yang pertama dimakan habis. Au labisa fa'abla, atau dipakai kemudian hancur. Au a'ta faqtana, atau dia berikan maka kemudian dia menjadi awet atau kekal. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Dan selain dari 3 hal ini, yang keempat apa? Maka harta itu akan hilang, akan pergi, atau akan dia tinggalkan untuk orang lain. Harto, Ustaz Endang punya jubah, banyak jubahnya. Cuman Ustaz Endang ini susah kalau dia punya jubah, kata ukuran gitu. Jadi tak pacak nih mengharapkan warisannya tak pacak. Badan besar tapi agak pendek dikit kira-kira itu. Nah, banyak jubah. Habis juga. Lama-lama 5, 7, 10 tahun ke depan sudah tak acak dipakai lagi. Ngapa? Mungkinlah buruk. Makanan yang dimakan habis. Kemudian yang diinfakkan, maka itu yang akan awet. Selain itu sabda beliau, apa yang ditinggalkan oleh manusia, kalau tidak dia meninggalkan itu harta, kalau tidak harta itu meninggalkan dirinya. Maka ada orang kaya, besok mantan kaya. Ada hari ini dia orang milioner, sekarang orang menjadi orang yang minus. Banyak. Itulah dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti pada ujungnya kita diharapkan menjadi orang-orang memandang harta, memandang dunia, memandang sesuatu dengan pandangan 2 mata kepala pun menyertakan hati. Sehingga ketika kita memandangnya dengan hati, kaitannya erat, kaitannya dengan memandangnya dengan iman. Dan pandangan seorang terhadap dunia kalau sudah dengan iman, maka dia akan cinta dunia, dalam makna dia akan mempergunakannya sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul dalam hati seorang yang beriman itu satu iman dan bakhil tak ada. Orang yang beriman tak akan bakhil. Kalau dibalik, orang yang bakhil berarti kurang sempurna imannya. Karena kenapa? Orang kalau dia beriman memandang sesuatu, memandang dunia itu dengan pandangan dunia ini sementara, cara mengkekalkan dunia atau harta dengan cara dipakai untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini sehingga kita menjadi orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baca tak baca pengen baca doa khitamul majlis. Ya Rabbana ta'rafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم هذا مني mohon maaf lahir dan batin ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا من غير حول منا ولا قوة. يا رب.